Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danurwenda Permana Erlusendi dengan NPM 2001201103336 dari kelas Strategi Operasi A. Di sini saya ingin memaparkan materi UAS saya yang berjudul Pengembangan dan Organisasi Produk dan Layanan. Nah, yang pertama yaitu kita masuk ke inovasi, desain, dan kreativitas. Nah, apa sih itu inovasi? Inovasi yaitu adalah sesuatu yang baru dengan memperkenalkan dan melakukan praktik atau proses baru, atau bisa juga dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari sesuatu yang lain. Sedangkan untuk kreativitas, yaitu kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Sedangkan untuk desain sendiri, yaitu menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Nah, yang berikutnya yaitu pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan dipandang semakin penting secara strategis. Dari perspektif pasar, persaingan internasional juga semakin ketat. Di banyak pasar, ada sejumlah pesaing yang berkumpul bersama dalam hal kinerja produk dan layanan. Bahkan keunggulan kecil dalam spesifikasi produk dan layanan dapat berdampak signifikan pada daya saing. Hal ini telah membuat pelanggan menjadi lebih canggih dalam menjalankan pilihan mereka dan seringkali menuntut dalam hal menginginkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Berikutnya yaitu pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Nah, proses adalah apa yang membuat produk dan layanan secara rutin. Sedangkan pengembangan produk dan layanan adalah penciptaan satu kali yang asli. Pengembangan produk dan layanan harus fokus pada hasilnya dan tidak terlalu khawatir tentang bagaimana hasil itu dicapai. Nah, pengembangan produk dan layanan itu sebuah proses dan perlu dikelola secara strategis untuk menerapkan pendekatan serupa untuk meningkatkan proses pengembangan produk dan layanan, seperti yang dilakukan pada proses lainnya. Nah, kita harus menentukan langkah-langkah dalam proses, lalu periksa karakteristik bagaimana desain produk dan layanan, perspektif mengalir melalui sumber daya yang bertindak atas mereka, lalu mencari hambatan dan mencoba untuk menghaluskannya. Lalu kita juga harus mengidentifikasi titik kritis dalam aliran dan menjaga dari kegagalan kualitas pada titik-titik ini dan seterusnya. Nah, lanjut ke pengembangan produk atau layanan dan analisis strategi operasi. Pengembangan produk dan layanan dapat diperlakukan sebagai operasi yang koheren dalam dirinya sendiri. Pengembangan produk dan layanan jelas penting untuk pengembangan strategis organisasi manapun. Nah, hal ini itu mencakup pembuatan konsep, lalu ada penyaringan konsep. Nah, untuk penyaringan konsep, tidak semua konsep memiliki potensi untuk dikembangkan hingga peluncuran pasar. Nah, hal ini dituju untuk tahap penyaringan konsep untuk mengambil aliran konsep yang muncul dari proses pengembangan dan mengevaluasinya. Lalu yang berikutnya ada desain awal. Nah, tahap ini tuh merupakan awal dari pekerjaan rinci pada desain produk atau layanan. Nah, ini tuh juga termasuk mendefinisikan apa yang akan masuk ke produk atau layanan. Lalu kita juga masuk ke evaluasi dan peningkatan desain. Nah, tahap ini itu mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya sebelum prototipe produk atau jasa diuji di pasar. Lalu yang berikutnya yaitu pembuatan prototipe dan desain akhir. Nah, hal ini itu untuk mempelajari lebih lanjut tentang sifat atau produk layanan yang diusulkan. Tetapi seringkali juga mengurangi resiko yang melekat dalam terjun langsung ke pasar. Nah, prototipe ini biasanya berasal dari simulasi komputer. Lalu yang terakhir ada mengembangkan proses operasi. Nah, pengembangan di sini dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar. Maka keputusan proses hanya dapat terjadi setelah beberapa produk. Lalu yang berikutnya ada perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Tujuan dari kinerja ini yaitu memiliki relevansi yang sama untuk produk ide atau desain produk dan layanan baru seperti halnya untuk produksi berkelanjutan setelah diperkenalkan ke pasar. Nah, dalam hal ini ada kualitas pengembangan produk dan layanan, lalu juga ada pengembangan produk dan layanan, ketergantungan pengembangan layanan produk, dan yang terakhir fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Nah, fleksibilitas dalam pengembangan produk dan layanan baru biasanya diartikan sebagai kemampuan proses pengembangan untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal.
Lalu alasan paling umum untuk perubahan eksternal adalah karena pasar secara umum atau pelanggan tertentu mengubah persyaratan mereka. Yang berikutnya yaitu ke perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Nah, perspektif sumber daya dan operasi pada pengembangan produk dan layanan melibatkan pemeriksaan area keputusan yang biasanya kita gunakan, tetapi menerapkannya secara khusus pada proses pengembangan. Nah, yang pertama ada kapasitas pengembangan produk dan layanan. Manajemen kapasitas melibatkan penentuan tingkat keseluruhan aktivitas yang dapat didukung oleh suatu operasi dan juga memutuskan bagaimana tingkat dukungan tersebut dapat diubah untuk menanggapi kemungkinan perubahan permintaan. Namun juga harus diingat bahwa proses pengembangan adalah layanan yang dibuat dan bekerja dengan pengetahuan untuk kepentingan pelanggan. Lalu yang berikutnya jaringan pengembangan produk dan layanan. Sebagian besar minat pada jaringan pasokan harus berfokus pada aliran suku cadang, produk, dan terkadang layanan. Jaringan pertukaran pengetahuan ini kadang disebut jaringan desain, dan dalam banyak hal keputusan strategi operasi mengenai jaringan supply konvensional juga tercermin dalam jaringan pengembangan. Dua keputusan khususnya sangat menentukan efektivitas jaringan pengembangan. Yang pertama adalah tingkat integrasi vertikal, lalu keputusan tentang berapa banyak pengembangan yang harus dilakukan secara internal, dan berapa banyak yang akan disubkontrakkan. Yang kedua adalah bagaimana mengelola hubungan antara pemain. Nah, ini ada dua, yaitu melibatkan pemasok dalam pengembangan, lalu melibatkan pelanggan dalam pengembangan. Lalu yang berikutnya ada teknologi pengembangan produk dan layanan. Nah, salah satu perubahan yang lebih signifikan dalam pengembangan produk dan layanan adalah semakin pentingnya teknologi proses dalam proses pengembangan. Sekarang teknologi proses jauh lebih umum, terutama yang didasarkan pada daya komputasi. Misalnya perangkat lunak, simulasi sekarang umum dalam desain segala sesuatu mulai dari layanan transportasi hingga pabrik kimia. Lalu yang terakhir ada organisasi pengembangan produk dan layanan. Di antara kriteria yang digunakan untuk menilai aktivitas bentuk organisasi yang berbeda, dua khususnya penting untuk pengembangan produk dan layanan. Lalu juga spesialisasi dan integrasi. Spesialisasi penting karena mendorong kedalaman pengetahuan dan pemahaman teknis yang diperlukan dalam bentuk terkonsentrasi selama proses pengembangan. Integrasi penting karena produk dan layanan terdiri dari komponen dan subsistem yang lebih kecil. Nah, ini tuh biasanya struktur organisasi berbasis proyek, lalu juga efektivitas struktur alternatif. Selanjutnya yaitu contoh perusahaan. Nah, di sini saya ingin membawakan contoh perusahaan yaitu tentang Xiaomi. Nah, Xiaomi adalah perusahaan asal Cina yang memproduksi berbagai produk teknologi, produk rumah tangga, dan produk fashion seperti sepatu, dan tas, dan lainnya. Xiaomi didirikan oleh mantan CEO Kingsoft, yaitu Lei Jun, dan beberapa rekannya di tahun 2010. Nah, di sini yang pertama saya ingin membahas tentang inovasi, desain, dan kreativitas dari Xiaomi sendiri. Nah, kita tahu bahwa Xiaomi ini kan memiliki banyak inovasi ya. Mereka tidak hanya memproduksi smartphone, tapi juga produk rumah tangga lainnya. Nah, di sini saya ingin menyebutkan beberapa inovasi yang ada di Xiaomi sendiri. Yang pertama yaitu ada Xiaomi Heated Ghost Down Jacket 3.0. Nah, biasanya kan jaket kayak diperuntukkan untuk menghangatkan tubuh di saat cuaca dingin atau mungkin untuk menghindari panas ya. Namun jaket Xiaomi ini selain memiliki fungsi tersebut, tapi juga memiliki fungsi bisa mengecas smartphone. Jadi misalnya kita memakai jaket, lalu kita menaruh smartphone pada jaket tersebut, maka otomatis smartphone kita akan tercas atau mungkin tercharge gitu ya. Jadi ini sangat hebat sekali dari Xiaomi. Lalu yang berikutnya ada Xiaomi 13 Watt atau bisa dibilang wireless charge-nya Xiaomi yang versi fast charging ya. Kita tahu bahwa wireless charge zaman sekarang kan masih apa ya? Wattnya itu masih kecil atau kecepatan ngecasnya masih lambat seperti kayak punyanya Apple atau Huawei itu kan masih 15 watt atau mungkin masih 5 watt bahkan ya. Tapi punya Xiaomi ini mereka berhasil sampai 30 watt. Artinya ini sangat cepat sekali ya. Lalu yang berikutnya ada Xiaomi Mijia Automatic Folding Umbrella. Nah, ini yang menarik. Kan biasanya kalau kita menggunakan apa namanya? Payung di saat hujan itu kan harus dipencet dulu atau mungkin pakai cara manual baru bisa dipakai ya. Namun Xiaomi Mijia Automatic Folding Umbrella ini jika ada hujan maka akan langsung terbuka otomatis dan juga terbukanya itu juga sangat aman dan pelan sehingga ini sangat bagus sekali. Jadi inovasi dari Xiaomi ini terbilang cukup bagus sekali. Lalu ada kreativitas Xiaomi. Nah,
Kita tahu kalau Xiaomi ini kan tidak hanya di smartphone, tidak hanya di bagian teknologi saja, tapi mereka juga ada jaket seperti yang tadi saya sebutkan. Dan kreativitas mereka ini bisa dibilang sangat bagus sekali ya, semakin tahu semakin bagus. Kalau dulu kan memang sering dikritik karena sering plagiat atau sering copy desain, copy spesifikasi merek lain. Tapi sekarang ini kreativitas dari Xiaomi ini terus dikembangkan hingga sampai muncul beberapa banyak produk Xiaomi, seperti ada kulkas, ada TV, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya ada desain Xiaomi. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, kalau Xiaomi di zaman sebelum pandemi ini kan terkenal plagiat ya, atau smartphone-nya atau mungkin eh, jam digital mereka sangat mirip sekali dengan Apple atau Samsung atau bahkan Huawei. Nah, untuk sekarang karena Xiaomi semakin bagus dari sisi organisasi dan karyawannya sehingga membuat mereka ini memiliki desain sendiri. Bisa dilihat pada gambar di sini kalau desain Xiaomi pada smartphone ini atau Mi 11 atau Mi 12 Ultra ini kayak berbeda dari Samsung ataupun iPhone. Nah, yang berikutnya yaitu perspektif pengembangan Xiaomi. Yang pertama saya akan membahas pengembangan produk atau layanan. Nah, di sini Xiaomi juga selalu pasti ya memiliki pembuatan konsep di mana CEO mereka Lei Jun itu selalu menuntut karyawannya untuk selalu membuat konsep atau inovasi setiap bulannya ya. Lalu yang berikutnya ada penyaringan konsep. Nah, tentu saja dari banyaknya konsep atau desain atau inovasi dari karyawan tersebut pasti akan disaring oleh Xiaomi. Mana yang layak, mana yang tidak layak. Lalu desain awal. Nah, ini juga Xiaomi juga tentu saja menerapkan desain awal ya. Mereka tidak semena-mena atau tidak seenaknya sendiri gitu. Jadi mereka itu kayak benar-benar memperhatikan desain awal supaya bagus. Evaluasi dan peningkatan desain. Nah, jika dirasa desainnya kurang menarik atau mungkin desainnya ada kok plagiat, maka di sini nih akan terjadi evaluasi atau peningkatan desain seperti pada gambar smartphone sebelumnya ya. Jika dirasa mungkin mirip dengan Huawei atau mungkin dirasa mirip dengan Samsung, maka akan terjadi peningkatan desain seperti mungkin penambahan kamera atau lebarnya frame atau mungkin tambah kamera dalam layar bisa jadi. Lalu pembuatan prototipe dan desain akhir. Nah, di mana di sini Xiaomi juga tentu saja setelah desain tentu saja akan membuat prototipe apakah produk ini layak atau tidak. Nah, jika tidak layak, maka tentunya tidak akan masuk ke pasar. Namun jika layak, tentu saja akan mengembangkan proses operasi. Nah, lalu mengembangkan proses operasi di sini juga Xiaomi pasti akan melakukan pengembangan operasi. Baik, yang berikutnya yaitu perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Yang pertama yaitu kualitas pengembangan produk dan layanan. Nah, kita tahu kalau julukan Xiaomi kan apa ya, terkenal sangat produknya itu kayak jelek atau mungkin produk gacha, burik, sering sering rusak ya. Tapi semakin tahun, semakin hari, semakin bulan, produk Xiaomi ini memiliki kualitas yang sangat bagus ya. Tambah lagi pada era pandemi seperti ini, kualitas smartphone mereka baik yang tengah, menengah, bawah, atau mungkin yang seri high, itu sama-sama memiliki kualitas yang bagus. Lalu kecepatan pengembangan produk dan layanan. Nah, kita tahu kalau Xiaomi ini kan sangat cepat sekali ya dalam meluncurkan atau mengembangkan produk. Ibaratnya kayak sekarang bulan Juni, ada Mi 12 Ultra. Mungkin 1 bulan kemudian pasti akan ada produk seri terbaru yang akan mereka luncurkan. Misalnya seperti bulan Juli mungkin akan Redmi Note 12A atau mungkin Xiaomi Mi 12 gitu ya. Jadi mereka ini sangat cepat sekali dalam melakukan pengembangan. Ketergantungan pengembangan produk. Nah, di sini Xiaomi juga memiliki ketergantungan terutama dari sisi chipset ya, karena mereka belum bisa membuat chipset yang sangat bagus, jadi mereka ketergantungan oleh MediaTek dan juga Snapdragon. Mereka juga melakukan kerjasama yang baik kepada dua eh, chipset tersebut. Fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Nah, di sini juga Xiaomi sangat fleksibilitas ya. Apabila dirasa kayak teknologi yang ada di smartphone tersebut kayak misalnya kurang bagus atau kurang layak, mereka akan mengganti atau mereka akan mengganti produk tersebut dengan produk yang lebih bagus lagi. Jadi kayak ibaratnya fleksibel kayak misalnya di Redmi Note 5A. Awalnya menggunakan MediaTek, namun setelah luncur di pasar banyak keluhan dan kurangnya performa, maka diganti dengan Snapdragon yang lebih bagus atau mungkin diganti dengan MediaTek yang lebih bagus. Maka hal itu tentu saja membuat pelanggan sangat suka ya, maksudnya sangat puas terhadap layanan tersebut. Lalu kita masuk ke perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan.
kapasitas pengembangan produk dan layanan. Nah, di sini Xiaomi juga memiliki banyak sekali kapasitas ya, mulai dari banyak kantor, lalu juga banyak perusahaan, banyak pabrik, banyak. Jadi kayak semuanya itu diwadahi dan banyak sekali ya. Jaringan pengembangan produk dan layanan. Nah, di sini Xiaomi itu juga tidak hanya berfokus pada pengembangannya itu pada karyawan saja, tapi juga di sini mereka melibatkan pelanggan atau konsumen. Jadi misalnya kayak pelanggan ingin Xiaomi mengupgrade kameranya lebih bagus dengan lebih murah atau mungkin dan lain sebagainya ya. Itu pasti akan Xiaomi tanggepin. Contohnya seperti saat pada ada keluarnya Mi 10 ya. Mi 10 itu kan harganya sekitar 8 sampai 11 juta. Spesifikasinya juga tinggi ya. Namun Xiaomi sempat mendengar keluhan dari konsumen kalau harganya terlalu mahal. Akhirnya Xiaomi meluncurkan Mi 10T atau Mi 10T Ultra. Nah, dengan spek yang sama, kamera yang sama, bahkan lebih bagus, layar yang lebih bagus, Xiaomi bisa mengganti hal tersebut dan membuat para konsumennya sangat suka sekali karena melibatkan konsumen dalam pengembangan. Lalu teknologi pengembangan produk dan layanan. Nah, kita tahu kalau teknologi dari Xiaomi ini selalu baru sekali ya, tidak mungkin hanya start setiap bulan, setiap tahun, pasti akan selalu berganti teknologi dan teknologi tersebut tentu sangat semakin maju dan semakin maju. Lalu organisasi pengembangan produk dan layanan. Di sini juga Xiaomi sangat bagus sekali ya dalam sisi organisasi ya dari pengembangan produk. Mereka di sini merekrut mantan CEO Microsoft, maksud saya direktur Microsoft, lalu ada karyawan Google. Jadi mereka ini tidak sembarangan merekrut orang dan karyawan. Jadi di sini tuh mereka benar-benar merekrut orang-orang yang punya pengalaman yang bagus di perusahaan besar dan juga tidak asal ya. Jadi organisasi dari Xiaomi ini sangat bagus sekali. Baik, sekian pemaparan UAS materi pengembangan produk dan layanan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.